Oke. Komunikasi dua arah. Ya. Anak berinisiatif untuk memulai komunikasi, tidak hanya menunggu stimulasi dari luar. Stimulasi di sini adalah pertanyaan atau orang-orang sekeliling yang memberikan komunikasi ke anak. Oke. Tapi dia mungkin ada ini ada apa speakernya yang belum di mute ya, ada suara-suara yang keluar. Komunikasi dua arah itu apa? Nah, salah satunya meminta. Nah, ini ada banyak yang lainnya ya. Tetapi sekarang ini saya hanya ngomong meminta. Nanti kalau kita ngomong semua, Bu, Ibu pulang dari ketemu saya enggak dapat apa-apa, pusing. Yang mana yang mau dilakukan? Maka dari itu saya kasihkan sedikit demi sedikit. Kalau anak ibu sudah bisa meminta, ya tunggulah nanti pada waktu saya mengatakan memberikan materi yang B, B sampai H, gitu ya. Jadi hari ini kita memulai komunikasi dua arah dengan cara anak kita bisa meminta apa yang disukai atau dibutuhkan. Komunikasi dua arah itu bisa verbal atau non verbal. Kalau untuk anak yang sudah verbal, ya kita mengajarkannya secara verbal. Kita nanti mungkin kita akan bertanya, tetapi kita di sini untuk materi hari ini kita butuh orang ketiga. Orang pertama anak itu sendiri, orang kedua adalah siapapun itu ibunya atau terapisnya, tetapi kita butuh orang ketiga. Orang ketiga itu adalah orang yang akan bersikap seperti anak ini. Nah, kalau anak ini nggak bicara, dia yang akan memberikan memberikan prompt untuk anak itu bicara. Jadi memberikan contoh supaya anak itu bicara. Jadi kita butuh 3 orang ya. Di sini untuk verbal maupun non verbal kita butuh orang ketiga untuk mengatakan untuk menjalankan materi itu. Nah, kalau untuk anak yang non verbal kita butuh gambar atau foto-foto yang mau kita lakukan, seperti es krim. Anak kita mau ngomong es krim, oke. Jadi Anda siapkan gambar es krim. Nah, kalau mamanya aku tahu anak saya suka main puzzle. Jadi saya siapkan gambar anak kita main puzzle. Itu yang perlu disiapkan. Jadi sebelum kita langsung terjun ke anak, dari tadi yang kita bicarakan adalah semua persiapan. Nah, orang ketiga yang bersikap sebagai anak itu perlu juga diberitahu fungsimu apa. Nah, kalau dia cuma di sana nggak tahu, akhirnya juga bisa gagal total ini semuanya. Jadi mungkin perlu kalau kita dengan pembantu ya, pembantu itu untuk orang-orang mungkin yang mungkin nggak seberapa mudah untuk diajarkan, kita perlu kayak rehearse. Seperti kalau kita mau naik panggung, kita harus ada gladi bersihnya. Nah, lakukan gladi bersih itu dulu. Jadi pada waktu itu terjadi, anak sudah si orang ketiga tahu kapan dia harus membantu mengatakan itu ke anak. Nah, orang ketiga itu ada di belakang anak. Ya, posisinya dia adalah sebagai seperti shadow-nya anak itu.
Jadi orang ketiga ini kalau mau membisikkan sesuatu langsung ke telinga anak dari belakang anak, gitu ya. Kalau orang ibunya yang memberikan provokasi itu di depan anak. Oke. Ini tahap-tahap pengajaran komunikasi dua arah. Kita mempunyai aktivitas yang pertama itu yang ada di rumah dulu, yang terlihat dan yang pasti disukai anak. Ya, jangan memberikan sesuatu yang walaupun itu bagus menurut Anda, tapi anak nggak suka, ya percuma. Ya, jadi ada di depan mata dan disukai oleh anak. Ini yang nomor satu. Nomor dua, aktivitas. Jadi bukan aktivitas yang disukai. Yang pertama itu benda, yang kedua aktivitas. Yang disukai anak, pastinya orang tua tahu. Nggak perlu yang ada di sini. Mungkin ada yang lain-lainnya, nggak apa-apa. Ya, nggak harus, oh setiap anak itu harus suka main puzzle. Ya nggak pasti, nggak mesti. Kalau itu anak itu mempunyai problem divisionnya, anak-anak itu nggak akan suka main puzzle. Biasanya anak-anak yang suka main puzzle sampai berapa ratus pieces itu visualnya sangat-sangat bagus. Nah, kita aja kalah sama dia. Dia punya photographic memory, dimana kita juga nggak punya. Nah, kalau mau cepet-cepetan sama dia, skala kalah. Nah, yang ketiga, anak diajarkan meminta sesuatu yang tidak ada di rumah. Ya, itu bisa benda, bisa juga aktivitas. Mungkin dia pengen mandi bola. Yang penting yaitu untuk anak-anak yang verbal pun pada waktu provokasi kita itu perlu gambar. Kalau anak ini nggak terlalu, kita ngomong, oh, anak ini suka mandi bola. Tapi kok waktu aku ngomong mandi bola dia kok nggak respon ya. Wah, berarti kurang untuk stimulasinya ke anak kurang. Jadi pada saat anak Anda mandi bola suka, waktu kita ngomong dengan auditori aja, secara lisan kita bicara dengan anak mengenai mandi bola, anaknya tidak bergeming, tidak menunjukkan respon anak, ya kita ada baiknya menambah dengan visual. Mungkin Anda sudah siapkan gambar mandi bola itu, atau Anda carilah di handphone. Handphone kita sekarang Google itu apapun gambar, siapkan gambar mandi bola. Suka ya mandi bola ini. Nah, jadi untuk memprovokasi anak supaya merespon itu pertama auditori dan visual. Nah, kalau dua ini biasanya kalau anak itu suka dan dia bisa satu arahnya bisa, dia akan merespon. Merespon itu artinya apa? Memberikan respon ketertarikan dia. Nah, mungkin dia tuh merebut HP kita untuk melihat, kamu ingin ini. Nah, kalau kita sudah melihat respon anak, keinginan anak, anaknya sudah menunjukkan respon keinginan dia, tapi dia belum bisa bicara. Nah, itulah waktu yang tepat bagi si orang ketiga itu membantu anak untuk mengatakan, seperti kalau mandi bola, dia akan ngomong mandi bola, mau mandi bola, dia mau main mandi bola. Nah, kalau untuk anak yang cuma bisa ngomong 1-2 kata, yang ngomong mandi bola, oke. Jadi yang untuk yang di luar rumah, yang tidak ada di rumah, itu memang harus yang ada di rumah ini dulu yang tercapai. Jangan lakukan langsung ke sesuatu yang di luar rumah. Nah, yang benda-benda aktivitas yang di dalam rumah, anak harus bisa dulu. Jadi dengan seperti itu,
untuk mengajarkan yang di luar rumah lebih gampang. Ya, oke. Jadi key-nya itu cuma satu. Anda bisa memprovokasi anak, ya, tanpa Anda harus mengatakan mau mandi bola, atau dia sukanya mungkin roti, mau roti. Nah, enggak. Kalau itu komunikasi satu arah. Tapi kalau Anda mengatakan seperti ini di depan anak, ya, aduh, kita tahu anak kita suka roti sosis. Nah, roti sosis enak sekali ya, roti sosis ya. Kalau sekarang makan roti sosis Mama pengen makan roti sosis. Nah, apapun yang dikatakan, anak kalau sudah tahu itu roti sosis namanya, kita ngomong roti sosis dia langsung bangun. Tetapi kalau anak ini masih belum merespon, Ibu bisa keluarkan gambar. Roti sosis, wow, enak sekali. Aku pengen kemana? Mungkin kita ngomong sendiri bisa, ngomong dengan adiknya atau dengan seseorang untuk supaya kita bisa conversation, di mana conversation itu jangan pakai kata yang terlalu panjang. Maksudnya gini, gimana yuk kita pergi keluar yuk, kita pergi ke ini, mungkin ke roti Komugi, ke toko roti Komugi. Kita nanti beli ini ya, roti sosis ya. Nah, itu terlalu banyak, terlalu berlebihan. Nah, langsung aja keywordnya yang dikatakan. Roti sosis. Enak sekali. Nah, gitu aja. Jangan terlalu panjang-panjang. Anaknya nggak ngerti. Nanti dia mungkin kalau terlalu panjang, anak nggak akan tahu apa sih. Mungkin terlalu banyak kata-kata yang masuk, malah dia nggak tahu. Jadi katakanlah umpamanya, es krim, wow, es krim, enak ya es krim. Aku sukanya es krim stroberi atau es krim mocha, vanila. Langsung aja Bu, seperti itu. Jadi kalau nanti Ibu enggak berhasil membuat anak tertarik terhadap apa yang kita bicarakan, itu ada beberapa kesalahan yang mungkin harus diteliti. Kedua, apakah anak ini ngerti enggak bahwa yang disukai itu namanya es krim? Karena komunikasi satu arah, kosakatanya harus ada. Nah, yang ketiga, mungkin anak ini pada waktu kita mengiming-iming es krim, usahakan anak ini tidak dalam aktivitas yang disukai yang lain. Mungkin dia suka nonton TV atau lihat handphone. Nah, dia sudah lihat handphone, Ibu ngomong apa aja atau ngapain aja nggak akan dipedulikan. Jadi ambil dulu handphonenya. Nah, setelah ambil handphonenya, anak kan dalam kondisi vakum. Tidak ada stimulasi yang masuk. Nah, itulah Ibu masuk. Es krim. Wow, atau mungkin langsung es krim bawa gambarnya di handphone. Anda sambil melihat es krim, enak ya, es krim apa ini? Rasa apa? Es krim vanila. Jadi kata-katanya pakai frase aja, nggak usah seperti kalau kita melakukan satu komunikasi. Ya, yang penting anak tahu yang kita bicarakan. Oke. Yang selanjutnya, yang aktivitas yang tidak ada di dalam rumah itu bisa mungkin yang main ke playground, pergi berenang, pergi supermarket, pergi ke itu banyak. Ini hanya contoh dari saya. Tapi yang pasti, pastikan bahwa yang Anda pakai untuk memprovokasi anak supaya anak memberikan respon adalah sesuatu yang disukai. Saya akan ulang-ulang sampai Ibu Bapak itu ngelondok. Apapun yang Anda
berikan, Anda tawarkan ke anak. Pertama, disukai enggak sama anak? Kedua, anak saya tahu enggak itu namanya, yang dia suka itu namanya es krim? Kalau enggak tahu, ya Anda pasti gagal lah. Gitu ya. Kalau Anda gagal, nah Anda tahu gagalnya Anda di mana. Jadi Anda harus kembali lagi mungkin mengajarkan ini loh namanya es krim. Komunikasi satu arah, kosakatanya harus ada dulu. Oke.